Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para sahabat sambil tutor, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon pertolongan dan ampunan kepada Dia. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan kejahatan keburukan amal yang kita lakukan. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalallahu ta'ala fihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati Allahu wa ati'ur rasul fa inna tawalla fa inna ma 'alaihi ma humilla wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'u tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balaghul mubin. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor Official. Alhamdulillah, para sahabat Samil Tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan sebuah kenikmatan, kesehatan dan keimanan agar kita masih dapat menikmati kehidupan ini. Dan marilah kita senantiasa selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa salat yang paling penting 5 waktu dimanapun engkau berada, laksanakan, karena perintah salat merupakan tiang agama. Para sahabat sambil tutor rahmatullah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari bab mengenal sunnah dan ahlu sunnah, sebuah karangan yang dicetak oleh Al-Ustadz Mizan Qudsiyah LC. Dan kesempatan sore hari ini kita akan mencoba menggali sedikit ilmu yang ada di dalam buku ini. Para sahabat sambil tutor, apa yang kita inginkan? Keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sungguh kita tidak punya pilihan selain menjalankan ajaran-ajaran yang telah Rasul bawa, yang Rasul berikan kepada kita. Lantas, apakah yang kita ketahui tentang masalah sunnah? Sudah seberapa jauhkah wawasan kita tentang masalah sunnah? Apakah kita pernah melakukan hal itu? Apakah kita pernah melaksanakan sunnah-sunnah yang telah Rasul ajarkan? Banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan, dan yang paling mudah adalah puasa Senin Kamis, berbekam, dan lain sebagainya. Dan sunnah-sunnah ini menutupi kekurangan-kekurangan ibadah fardu, ibadah wajib, yang insya Allah kalau kita melaksanakan bagian-bagian daripada amal-amalan sunnah, insya Allah akan menyempurnakan bagian-bagian ibadah yang mendapati kekurangan. Para sahabat sambil tutor, apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah menurut bahasa yang arti adalah tata cara atau jalan. Adapun menurut istilah syariat, sunnah artinya segala sesuatu yang datang daripada Rasulullah SAW, baik berupa perintah untuk diamalkan maupun larangan untuk kita jauhi. Perintah untuk diamalkan, sunnah mencakup segala hal yang datang daripada Nabi Muhammad SAW terkait akidah,
ibadah, akhlak, muamalah, baik hukumnya wajib, mustahab, haram maupun makruh. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa apabila kata sunnah disebutkan dalam hadis, maka yang dimaksud bukanlah lawan dari kata wajib. Ibnu Ahlan rahimahullah mengatakan dalam kitabnya, makna sunnah yang dimaksud hadis tersebut adalah, maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, adalah jalan caraku yang lurus dalam beragama, yaitu apa yang aku kerjakan selama ini dan telah aku jelaskan kepada kalian berkenaan dengan akidah dan amaliyah, baik hukumnya wajib, mustahab atau salat itu. Dan juga Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan perihal dua sahabat yang melakukan safar. Ketika waktu sholat sudah tiba, keduanya tidak mendapati air untuk berwudu. Mereka pun bertayamum lalu melakukan sholat. Tanpa diduga-duga mereka menemukan air setelah itu, sehingga salah satu dari di antara keduanya berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan yang lain tidak mengulangi sholatnya. Setelah itu mereka tiba di hadapan Nabi Muhammad SAW. Keduanya mengisahkan kejadian yang mereka alami. Lalu beliau berkata, sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, perbuatanmu sudah sesuai dengan sunnah, sholatmu sah. Sedangkan sahabat yang mengulangi sholat, beliau berkata pun, kamu mendapatkan pahala 2 kali dari apa yang dikerjakan. Para sahabat sambil tahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud dengan pengertian sunnah. Sunnah yang ketika kita lakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan maka sia-sialah, karena bagian-bagian daripada sunnah itu dapat menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang mendapat kekurangan pahala. Para sahabat sambil tahu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di video-video selanjutnya kita akan membahas sampai selesai kitab kaidah-kaidah penting dalam mengamalkan sunnah. Mudah-mudahan materi yang singkat ini kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang telah kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan bagi diri kita untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat sambil tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah-sunnah ini dalam kehidupan kita. Kita berusaha, kita belajar agar dapat menjadi ihsan yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sambil tutor yang belum sempurna dalam hal ibadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon maaf kepada para penonton, para subscriber dan yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah di part yang kedua kita akan sambung materi ini sampai selesai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.